warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revika Dwi Lestari, NPM 1901010061. Saya dari kelas PHID semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai walimatul urs. Yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri. Yang ketiga, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Yang kelima, kedudukan harta dalam pernikahan. Yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dan yang ketujuh, perjanjian pernikahan. Materi yang pertama yaitu walimatul urs. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah merupakan makanan pernikahan atau semua makanan yang ditunjukkan untuk disantap para undangan. Nah, secara umum walimatul urs diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Hukum mengadakan walimatul urs adalah sunnah dan tidak hanya diuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan berada saja. Kemudian hukum menghadiri walimatul urs. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk menghadiri undangan saudara kita yang sedang melakukan walimah. Menghadiri walimatul urs hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Hanafiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila seorang di antara kamu diundang walimah, hendaknya ia menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hal-hal yang menggugurkan undangan walimah. Yang pertama yaitu makanan yang disediakan mengandung keharaman atau syubhat. Yang kedua, undangan tersebut hanya terkhusus bagi orang kaya saja. Yang ketiga, ada yang akan terzolimi dengan sebab hadirnya. Yang keempat, majelis walimah tersebut tidak layak untuk dihadiri. Yang kelima, apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya. Yang keenam, apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamar, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri, yang pertama yaitu bergaul dan bertutur kata yang lembut. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, bersikap lapang saat sendiri. Yang keempat, memaafkan istri bila berbuat salah. Yang kelima, tidak banyak berdebat. Yang kelima, memberi janji yang baik. Yang ketujuh, menjaga harta istri. Yang kedelapan, memuliakan keluarga istri. Yang kesembilan, selalu bersemangat terhadap istri. Yang kesepuluh, tidak pelit terhadap istri. Materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Istri memang diwajibkan mentaati perintah suami, namun tidak semua perintah harus ditaati, yaitu saat suami memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama adalah taat kepada suami, bermuka manis dan menyenangkan suami, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Yang keempat, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Yang kelima, paham dalam urusan rumah tangga. Materi yang keempat adalah nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Definisi nafkah.
Nafkah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah belanja untuk hidup. Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-infaq yang berarti pengeluaran. Dan kata infak ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi, nafkah artinya adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kemudian definisi kiswah. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup aurat. Kemudian tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan, rumah, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Tempat tinggal memiliki fungsi yang pertama adalah tempat berteduh dan berkumpul, mendidik, istirahat, dan bersenang-senang. Kemudian nafkah dapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah nafkah untuk istri, nafkah untuk anak keturunan, nafkah untuk orang tua, nafkah untuk kerabat dekat, nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan, nafkah untuk tumbuh-tumbuhan, nafkah untuk rumah, tanah, dan harta yang dimiliki. Selanjutnya, materi yang kelima adalah kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Pernikahan dijelaskan kedudukan harta dalam pernikahan. Yang pertama adalah harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama. Yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian materi yang keenam adalah hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Jika yang menikahi adalah orang baik-baik, mukmin atau sholih, maka hukumnya haram, kecuali si pezina itu bertaubat dahulu. Larangan ini berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 5 dan An-Nur. Tidak halal bagi seorang pria menikahi wanita pezina dan tidak halal seorang wanita menikahi seorang pria pezina, kecuali jika ia bertaubat. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu perjanjian pernikahan. Adapun perjanjian pernikahan yang pertama adalah menjamin keamanan dan kepentingan usaha, yang kedua menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, yang ketiga melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami, yang keempat menjamin kondisi finansial setelah pernikahan putus atau berakhir, dan yang terakhir menghindari motivasi pernikahan yang tidak sehat. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.